Perkenalkan, nama saya Dian Firinda Halawa. Saya akan menjelaskan tentang prioritas pariwisata Tanjung Kelayang. Sejak 2015, Pantai Tanjung Kelayang termasuk dalam program pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas atau dikenal juga 10 Bali baru oleh pemerintah. Adapun 10 destinasi itu yaitu Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Pulau Morotali, Maluku Utara, Tanjung Kelayang, Kepulauan Bangka Belitung, Danau Toba, Sumatera Utara, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada Borobudur, Jawa Tengah, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Tanjung Lesung, Banten, Bromo, Jawa Timur, dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tanjung Kelayang menjadi destinasi prioritas. Selain itu, pada 14 Maret 2019 lalu, Pantai Tanjung Kelayang pun ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK melalui peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2016. Dengan konsep ini diharapkan destinasi seluas 324,4 hektar tersebut mampu menarik investasi sebesar 20 triliun hingga 2025. Ketika sudah beroperasi penuh, diharapkan pula KEK ini dapat mendatangi 59 wisatawan per tahun dengan nilai ekonomi 7,514 miliar per tahun. Pantai Tanjung Kelayang memang sering dijadikan persinggahan bagi para turis yang ingin mengunjungi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jarak cukup dekat dengan ibu kota Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan yang sekitar 27 km hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit perjalanan darat. Beberapa keindahan pulau yang bisa kita nikmati jika berkunjung ke Belitung adalah salah satunya destinasinya yaitu Pulau Garuda. Pulau Garuda yang berjarak sekitar 10 menit menggunakan perahu di pantai Tanjung Kelayang. Yang menjadi primadona di pulau ini adalah batuan granit raksasa yang puncaknya menyerupai kepala burung Garuda. Salah satu alasannya di sekitar pulau itu masih alami sementara bersandar kapal pengunjung ditakutkan bisa merusak ekosistemnya. Yang kedua, Pulau Pasir. Pulau Pasir, sebuah daratan hanya terdiri atas pasir halus yang seolah menyembul dari dasar lautan. Yang ketiga, Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas yang menjadi salah satu destinasi wajib saat mengunjungi Pulau Belitung. Di pulau ini kita akan bertemu dengan mercusuar yang masih aktif hingga sekarang. Selain mercusuar yang terlihat gagah, kita juga bisa menikmati batuan granit yang seolah berserakan di mana-mana. Yang ketiga, Pulau Kepayang. Pulau Kepayang ini cocok membuat beristirahat sejenak dari aktivitas island hopping. Di pulau ini bisa kita nikmati beragam menu makanan laut yang dijamin akan menggoyang lidah kita. Di pulau ini lagi-lagi kita akan disuguhi hamparan pasir putih yang di Instagramable. Yang terakhir yaitu Pulau Berlayar. Pulau Berlayar ini juga selain luasnya yang tidak seberapa bila dibandingkan pulau-pulau yang di sekitarnya, batu-batuan granit di pulau ini juga tak terlalu besar. Kenapa disebut Pulau Berlayar? Karena salah satu batunya ada yang menyerupai layar sebuah kapal yang sedang berkembang jika dilihat dari kejauhan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Marniwati Gula. Saya dari kelompok 7 yang akan mendeskripsikan salah satu destinasi wisata prioritas Indonesia, khususnya yaitu destinasi wisata Tanjung Kelayang yang berada di Bangka Belitung.
Tadi teman saya Dian Ferinda Halawa sudah memaparkan sedikit tentang keindahan dari Tanjung Kelayang ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa legenda yang bersejarah mengenai Tanjung Kelayang ini. Dilihat dari keunggulannya, juga destinasi Tanjung Kelayang ini tidak kalah menarik. Bahkan, destinasi wisata Tanjung Kelayang ini bukan hanya dikenal oleh wisatawan domestik, tapi bahkan wisatawan mancanegara juga sudah banyak mengunjungi tempat atau destinasi wisata Tanjung Kelayang ini. Tanjung Kelayang dengan area yang sangat luas, sekitar 324,4 hektar ini, dengan hamparan pasir sepanjang kurang lebih sekitar 1,5 meter. Tanjung Kelayang ini juga memiliki pasir putih yang lembut serta air lautnya yang jernih. Tak hanya itu, di sekitar pantai ini juga memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Berdasarkan legenda dari wisata Tanjung Kelayang ini, Tanjung Kelayang ini memang sudah terkenal sejak dulu sebagai tempat wisata, meskipun hanya dinikmati oleh warga sekitar yang berada di Kepulauan Bangka Belitung. Namun, lama-kelamaan destinasi ini berkembang dan dikenal oleh orang-orang yang berada di Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi setelah pantai ini dijadikan sebagai lokasi tempat syuting film Laskar Pelangi yang diadaptasi dari novel laris milik Andrea Hirata. Sehingga semakin banyaklah orang-orang dari luar pulau yang penasaran dan juga ingin menikmati keindahan dari pantai Tanjung Kelayang. Di pantai Tanjung Kelayang ini juga terdapat batu granit raksasa, yang juga nama Tanjung Kelayang sendiri tak serta-merta ada. Namun, dikarenakan terinspirasi dari bongkahan batu granit raksasa yang menyerupai kepala seekor burung. Tanjung Kelayang memiliki legenda yang cukup unik dan hingga saat ini pun masih diwariskan secara turun-temurun. Menurut legenda yang ada, bahwa batu granit ini di Tanjung Kelayang berasal dari zaman megalitikum yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Tak hanya para awam, tetapi para sejarawan dan juga arkeolog pun meyakini hal tersebut adanya. Selain batu granit yang diyakini bahwa burung tersebut juga tengah berendam dengan posisi yang selalu sama, yaitu menghadap ke arah kiblat atau barat. Jadi, hal unik dari pantai ini ialah terdapat filosofi tersendiri dari bentuk batu granit yang bertumpuk satu sama lain dan tidak pernah bergeser. Dalam hal tersebut juga menandakan bahwa Pulau Belitung aman dari gempa ataupun bencana semacamnya. Keunggulan lain dari Tanjung Kelayang ini yaitu burung cantik kelayang di pantai Bangka Belitung. Selain dari legenda yang ada, menurut beberapa sumber bahwa nama dari Tanjung Kelayang tersebut diambil dari nama burung yang ada di pantai tersebut. Dikarenakan juga memang banyak sekali burung kelayang yang berada di sekitaran pantai Tanjung Kelayang ini. Selain ceritanya yang unik juga, Tanjung Kelayang memang memiliki keindahan dan merupakan pantai yang sangat cantik. Apalagi Tanjung Kelayang masuk dalam 10 tempat wisata prioritas khususnya di Indonesia. Selain itu, Tanjung Kelayang menjadi gerbang masuk wisatawan asing yang bertandang menggunakan yachts dalam rangka tour Island hopping. Selain itu, di Tanjung Kelayang juga kerap sekali mengadakan yang namanya acara atau event maupun festival setiap tahunannya. Biasanya acara itu digelar pada bulan Oktober dan diramaikan oleh peserta yang bukan hanya berada di negara Indonesia juga, tetapi di luar negara juga menghadirinya. Keunggulan lain dari destinasi wisata Tanjung Kelayang ini yaitu memiliki pasir putih indah dan air laut jernih. Hamparan pasir putihnya juga dengan kejernihan air lautnya mampu membuat wisatawan mempesona. Bahkan jajaran perahu nelayan juga menjadi daya tarik tersendiri. Mendengar deburan ombak yang tenang akan memberikan semangat baru
buat pengunjung yang menikmati suasana dekat pantai destinasi wisata Tanjung Kelayang. Berair biru laut yang jernih dengan pasir putih setiap saat menggoda pengunjung untuk berenang dan bermain di sana. Dengan udara yang masih segar serta aroma khas pantai ini, dengan merasakan sepoi angin pagi yang menyenangkan, belum lagi dengan burung-burung yang berada di sekitar pantai berkicau melengkapi keindahan pantai Tanjung Kelayang ini pada pagi hari. Pantai ini juga memiliki kedalaman laut yang sangat landai, jadi sangat cocok dan juga aman jika anak-anak pun ikut serta berkunjung ke tempat tersebut. Selanjutnya yaitu panorama sunset wisata Tanjung Kelayang. Cantiknya juga ketika sunset di Tanjung Kelayang ini adalah di sore hari. Kita bisa menikmati panorama sekitar pantai yang menakjubkan dengan duduk santai ataupun jalan-jalan di tepian pantai. Bebatuan yang berada di kanan dan kiri pantai Kelayang ini juga menambah kecantikan di pantai Tanjung Kelayang. Selain itu, kita bisa melihat pameran budaya atau merasakan makanan khas yang berada di Belitung. Kita bisa datang saat adanya festival yang biasanya juga digelar tiap tahun di destinasi ini. Serta terdapat pula festival budaya yang memperkenalkan budaya-budaya dan juga adat Belitung. Banyak sekali keunikan yang terdapat di pantai Tanjung Kelayang ini, di antaranya yaitu pantai pasir putih yang bersih, laut biru toska yang jernih, hamparan batuan granit di sepanjang pantai, dan juga ada dermaga bagi kapal-kapal nelayan. Juga terkenal, destinasi wisata Tanjung Kelayang ini tidak kalah fasilitasnya juga sangat memadai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan teman saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Rogate Vernis Gule. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang strategi mencapai keberhasilan pengembangan pariwisata Tanjung Kelayang dalam beberapa konsep, yaitu yang pertama, aksesibilitas, yang kedua, konektivitas. Tentang aksesibilitas, yaitu aksesibilitas menuju Kabupaten Belitung dapat dicapai menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Kabupaten Belitung merupakan pintu gerbang laut dan udara Pulau Belitung. Dua pintu masuk mulai Belitung terdapat di Kabupaten Belitung, yaitu terdapat di Kabupaten Belitung Pelabuhan Tanjung Padang dan Bandara khas Hana Joeding. Akses menuju lokasi pantai Tanjung Kelayang. Untuk menuju ke lokasi ini, maka dibutuhkan waktu setidaknya 30 menit dari Bandara Hana Joeding sebagai salah satu tempat tujuan wisata di Belitung yang terbaik. Pantai Tanjung Kelayang cukup dekat dengan pusat kota Tanjung Padang. Jalanan yang mulus siap menyambut para pelancong, jadi masalah transportasi tak perlu jadi masalah. Selanjutnya, konsep kedua yaitu konektivitas. Selain pengembangan destinasi wisata, pembangunan konektivitas menjadi salah satu faktor pendukung untuk pengembangan pariwisata. Salah satu yang dilakukan pengelola yang bekerja sama dengan pemerintah destinasi Tanjung Kelayang dalam mengembangkan destinasi pariwisatanya, yaitu dengan mengadakan lewat event atau festival. Contohnya Festival Tanjung Kelayang khusus atraksi meriah pada Jumat tanggal 9 bulan 11 2018. Baik, nama saya Sora Nasrat Waru dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami Rogate Vernis Gule tadi yang sudah menjelaskan mengenai aksesibilitas atau jenis-jenis strategi, diantaranya aksesibilitas, konektivitas, dan saya akan meneruskan penjelasan mengenai bagian promosi pelayanan
kemudian keamanan. Media promosi yang digunakan di destinasi Tanjung Kelayang untuk mengembangkan destinasinya, diantaranya yaitu publisitas, personal selling, kemudian festival, dan kemudian promosi penjualan. Bagian-bagian dari publisitas yaitu salah satunya media cetak, di mana media cetak ini berbentuk majalah, brosur atau pamflet, CD, peta wisata, dan buklet yang dicetak. Bagian yang kedua yaitu iklan. Iklan merupakan masa cetak lokal berupa internet, baliho atau billboard yang dipasang di sepanjang jalan, serta iklan yang dipasang di moda-moda transportasi umum seperti pesawat dan kereta api. Kemudian bagiannya yang ketiga yaitu media sosial yang berupa Instagram, Facebook, dan website. Kemudian bagian-bagian dari promosi tersebut yang kedua yaitu personal selling, yang diantaranya tabletop dan booth pameran. Tabletop merupakan kegiatan untuk mempertemukan travel agent dari Belitung yang berlaku sebagai seller dengan travel agent dari kota lain atau buyer, sehingga terjadi transaksi jual beli paket wisata ke daerah yang dikunjungi. Bagian yang kedua yaitu booth pameran. Booth pameran adalah agenda pameran yang dilakukan seperti di event-event atau mall sebanyak 3-4 kali dalam 1 tahun. Kemudian bagian promosi selanjutnya yaitu festival. Pengadaan festival tahunan secara berkala meliputi event berskala lokal hingga internasional. Bagian berikutnya yaitu promosi penjualan atau kerjasama dengan pihak maskapai penerbangan seperti diskon tiket penerbangan atau diskon paket wisata. Di antaranya yaitu pertama pemilihan media promosi utama, yang kedua pemilihan jenis produk utama atau untuk dipromosikan, yang ketiga yaitu membina pelatihan komunikasi yang melibatkan masyarakat sehingga promosi tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak pengelola maupun pihak wisata. Jenis strategi selanjutnya yaitu pelayanan. Tanjung Kelayang merupakan salah satu kawasan strategis pengembangan pariwisata Belitung berdasarkan rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Kualitas pelayanan sarana wisata Tanjung Kelayang dilihat dari karakteristik wisatawan dan komponen sarana wisata, yaitu berupa akomodasi, sarana makanan dan minum, kemudian sarana belanja, sarana umum wisata, dan sarana jasa perjalanan. Kemudian yaitu jenis strategi keamanan. Destinasi wisata Tanjung Kelayang juga berusaha untuk meningkatkan niat wisatawan yang berkunjung dengan menjamin keamanan wisatawan yang berkunjung. Untuk meningkatkan keamanan, pengelola wisata yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan beberapa strategi untuk bisa menjamin adanya kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, seperti menyediakan informasi dan fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat. Fasilitas keselamatan jalan seperti rambu, marka, penerangan jalan, jalan khusus pejalan kaki, dan pagar. Fasilitas keamanan yang berupa CCTV, petugas keamanan, dan informasi gangguan keamanan atau nomor telepon dan SMS pengaduan. Terima kasih.